Saya Filza Aulia Putri dari kelas 11 IPA 5. Kali ini saya akan membacakan teks ceramah untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, segala puji kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat sehat, nikmat taufik, inayah, dan hidayahnya. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Tidak lupa kita sanjungkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjunjung kita sampai pada zaman peradaban Islamiyah sekarang ini. Yang terhormat kepada Ibu Septia selaku guru bahasa Indonesia dan yang saya sayangi dan banggakan yaitu teman-teman saya sekalian. Kali ini saya akan membacakan teks ceramah yang berjudul Pergaulan Bebas. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang ini kita berada di zaman kebebasan, yaitu zaman di mana nilai-nilai keagamaan yang kita anut sudah tidak lagi menjadi bingkai kita dalam berperilaku. Pergaulan bebas merupakan perilaku yang marak terjadi saat ini. Pergaulan bebas dapat menyakiti siapapun. Ini merupakan penyakit yang menyerang pribadi-pribadi labil seperti kita para remaja. Mereka mencoba apapun tanpa memperdulikan batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan, dan hukum. Pergaulan bebas sendiri diartikan dengan kebebasan, di mana mengabaikan norma-norma agama maupun masyarakat. Karena itulah cenderung mengarah kepada hal yang berbau negatif, seperti seks bebas, memakai narkoba, tawuran, dan banyak yang lainnya. Remaja kita yang merupakan generasi penerus bangsa telah dibutakan dengan budaya barat yang bebas. Mereka bergaul dengan tanpa adanya batasan, tidak lagi mengenal mana yang buruk dan mana yang baik. Oleh karena itu, banyak remaja-remaja seperti kita yang masih berseragam sudah kehilangan kehormatannya. Itu dikarenakan kurangnya ilmu agama yang diajarkan oleh lingkungan, masyarakat, sekolah, maupun keluarga. Lemahnya mengenai iman bagi remaja ini adalah salah satu faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya Islam telah mengatur etika bagi pergaulan para remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang merupakan nilai-nilai yang dilandasi oleh keagamaan. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita para remaja seharusnya melaksanakan dan mentaati etika-etika yang telah diatur dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak disukai dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang menjadi batasan dalam Islam, yang pertama, itu ada menutup aurat. Apa sih maksudnya yang maksud menutup aurat? Nah, yang dimaksud menutup aurat ini adalah Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat-auratnya demi menjaga kehormatan dan kesucian mereka. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya. Yang kedua, yaitu menjauhi perbuatan zina. Pergaulan, maksudnya itu pergaulan antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan, tetapi harus ada batasannya dan tidak membuka terjadinya pelecehan seksual. Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan jenis, kita harus menjaga jarak agar tidak terjadinya perbuatan dan kejahatan seksual, karena yang dapat merugikan kita semua, baik diri sendiri, masyarakat, maupun keluarga. Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, dalam rangka menjaga kesucian dalam pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama,
pergaulan antara perempuan dan laki-laki tidak boleh berduaan dengan yang bukan mahramnya. Maksudnya apa? Jadi, kalau perempuan dan laki-laki berduaan di tempat yang sepi, maka yang ketiganya adalah syaitan. Dan kalau ketiganya syaitan, itu akan bisa jadi terjerumus ke godaan syaitan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, perempuan dan laki-laki tidak boleh bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Maksudnya bersentuhan di sini tuh apa? Nah, bersentuhan yang dilandasi dengan sengaja dan bernafsu. Nah, makanya itu pergaulan bebas dilarang karena dapat menyebabkan perilaku yang tidak terpuji, bahkan akan berakhir menjadi sesuatu yang lebih buruk. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, kita harus menjauhi perbuatan zina dan membatasi pergaulan dengan orang yang bukan mahramnya. Dan kita sebagai perempuan, kita juga harus menjaga jarak dengan yang bukan mahramnya kalau kita tidak ingin terjadi apa-apa. Demikian dari saya. Terima kasih kepada Ibu Septi yang telah mendengarkan dan kepada teman-teman saya yang telah mendengarkan ceramah saya. Sekian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya berusaha agar menjadi yang terbaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.